Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faras Ausaf dengan NIM 67021740098. Saya mahasiswa Telkom University angkatan 2017 dengan prodi D3 Teknologi Komputer. Pada kesempatan yang bahagia kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Implementasi Forensik Digital pada Pesan Telegram di Perangkat Android. Langsung kita mulai saja. Latar belakang saya mengapa mengambil judul ini ialah pada tahun 2016, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menyebutkan bahwa aplikasi Telegram kerap dipakai oleh kelompok teroris untuk saling berkomunikasi antar anggotanya. Karena sistem pada aplikasi Telegram itu sendiri yang memakai sistem end-to-end encryption, sehingga pesan yang didapat atau pertukaran pesan tersebut tidak bisa disadap. Kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya dapatkan kali ini ialah yang pertama, bagaimana menemukan bukti digital pada aplikasi Telegram di Android untuk memecahkan kasus terorisme. Lalu yang kedua, bagaimana menganalisis, mempresentasikan barang bukti digital pada Telegram yang dapat membantu mendapatkan barang bukti digital dengan forensik Android. Lalu masuk ke tujuan. Tujuan saya mengambil judul ini ialah menerapkan metode Android forensik dalam aplikasi Telegram untuk mendapatkan barang bukti dari kasus terorisme. Lalu yang kedua, melakukan langkah metode identifikasi serta mengumpulkan barang bukti digital untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu menganalisa barang bukti lalu mempresentasikan barang bukti. Nah, kita masuk ke kebutuhan hardware software. Nah, hardware-nya itu sendiri saya memakai dua macam, yaitu pertama laptop Asus VivoBook dengan seri S14X430UN. Lalu untuk seri perangkat Android-nya itu sendiri saya memakai Samsung Galaxy Kazum SMC11. Nah, untuk software-nya sendiri saya memakai beberapa macam aplikasi. Yang pertama untuk proses routingnya saya memakai aplikasi seperti Odin 3, yang dimana Odin 3 ini berfungsi sebagai narahubung antara laptop dan perangkat Android. Lalu untuk Android Debug Tools sendiri itu berfungsi sebagai pengembang aplikasi pada sistem perangkat Android. Lalu untuk CF Autoroot-nya itu sendiri itu sebagai penginstalasi dari perangkat Android untuk bisa di routing atau untuk bisa di root. Nah, untuk di perangkat Androidnya sendiri saya memakai dua macam aplikasi seperti Telegram dan Root Explorer. Nah, Telegram sendiri itu untuk alat komunikasi dari akun 1 dengan akun 2 pada skenario yang nanti bisa dijelaskan. Lalu untuk Root Explorer itu sendiri itu saya berfungsi sebagai mendapatkan barang-barang bukti digital yang ada di perangkat Android. Nah, untuk SQLite Browser dan Hex Editor Neo itu berperan sebagai penganalisa dari barang-barang bukti digital yang didapatkan mau dari SQLite Browser itu sendiri ataupun Hex Editor Neo. Nah, Hex Editor Neo ini sebagai pendukung argumen tambahan pada analisa nanti. Nah, untuk Windows 10 itu berfungsi sebagai sistem operasi pada laptop saya yang gunakan. Lalu untuk Notepad itu sebagai penulis ulang isi dari percakapan yang didapatkan dari hasil analisa. Langsung kita masuk ke gambaran sistem saat ini. Untuk gambaran sistem saat ini, yang pertama tahap memulai, lalu mempersiapkan seperti mempersiapkan hardware dan softwarenya, lalu mengidentifikasi dan mengumpulkan barang-barang bukti digital yang bisa didapatkan. Lalu setelah barang bukti digital tersebut sudah didapatkan, lalu kita analisa. Nah, setelah dianalisa, keluar hasilnya baru disimpan. Setelah disimpan baru kita bisa presentasikan. Nah, untuk perancangan sistem yang saya pakai, saya menggunakan sistem pertama tahap memulai, lalu tahap investigasi barang bukti, kita telusuri, kita cari tahu barang-barang buktinya, lalu ketika barang bukti tersebut sudah didapatkan, baru kita tahap penyalinan atau duplikasi dari perangkat Android kepada perangkat laptop. Setelah duplikasi tersebut sudah dilakukan, baru kita bisa analisa aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user. Lalu setelah hasil analisa tersebut sudah didapatkan, baru kita bisa presentasikan hasil tersebut. Nah, setelah dipresentasikan, baru ke tahap yang akhir, yaitu tahap selesai.
Untuk gambaran skenario secara umumnya bisa kita lihat di slide seperti ini. Ada dua akun saya pakai. Yang pertama akun 1 yang bernama Rizky Ausaf, lalu akun 2 yang bernama Erfaras A. Nah, dari akun 1 ini kita bisa dapatkan informasi akun dan kontaknya yang disimpan oleh akun 1. Lalu antara akun 1 dan 2 ini saling bertukar pesan melalui aplikasi Telegram, yang dimana pertukaran pesan ini ada beberapa pesan yang nanti akan dihapus pada skenario kita kali ini. Nah, kita masuk ke tampilan data singap. Tampilan data singap itu sendiri kita bisa lihat pada aplikasi DB Browser. Lalu di tabel user kita bisa lihat bahwa Rizky Ausaf akunnya itu muncul keterangannya seperti namanya Rizky Ausaf, lalu nomor teleponnya seperti itu di sebelah kanan kotak kecil yang bisa dilihat. Lalu masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya kita bisa lihat contoh tampilan pertukaran pesan. Nah, kita bisa lihat di DB Browser. Lalu di tabel message kita bisa lihat nih dari data tersebut. Salah satu contohnya pertukaran pesannya ada isinya percakapan Assalamualaikum. Nah, untuk mengetahui siapa pengirimnya, nanti kita bisa cocokkan dari UID ini dengan tabel user. Nah, untuk tampilan pertukaran pesan yang sudah dihapus, kita bisa lihat salah satu contohnya pada screenshot perangkat Android itu hanya berisikan Assalamualaikum, di mana, di rumah, dan seterusnya. Lalu untuk di analisa DB Browser ini kita bisa dapatkan bahwa ada isi pesan yang dihapus seperti segera menuju ke sini dan seterusnya, seperti itu. Nah, tampilan informasi kontak yang disimpan kita bisa lihat di user phone V7 itu ada nama-nama list yang disimpan oleh akun 1 atau akun Rizky Ausaf itu sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana nomor telepon dari nama-nama tersebut, kita bisa copy paste key ini, kita kopas, lalu kita masuk ke tampilan informasi kontak yang disimpannya bagian tabel user kontak V7. Nah, user kontak V7 ini tinggal kita klik filternya, lalu dipaste dari hasil copy tadi, nanti muncul dengan nama ini, lalu nomor teleponnya segini, kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulan yang didapatkan pada proyek akhir kali ini, yang pertama, hasil forensik menghasilkan letak file .db pada direktori yang sama dan diperlukannya akses root agar file .db tersebut dapat ditemukan untuk mengetahui aktivitas user pada aplikasi Telegram. Lalu kesimpulan yang kedua yang didapatkan ialah saat proses routing diperlukan langkah yang hati-hati, karena apabila device Android ingin di root melalui software seperti Odin, Super SU, King Root, dan Framaroot dan lain-lain, bila terjadi kesalahan maka dapat menyebabkan boot loop atau mati total. Nah, mungkin sekian dari presentasi proyek akhir saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.